Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Sufiani dari kelas 6A dengan NPM 1806163105071 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan prodi Pendidikan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai proses keputusan inovasi. Apa itu proses inovasi pendidikan? Proses inovasi pendidikan ialah proses yang dilalui atau dialami setiap individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Faktor dari proses inovasi pendidikan. Faktor dari proses inovasi pendidikan ini ada 3. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional, di mana guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu yang terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Keberhasilan tugas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh yang pertama adalah hubungan interpersonal antara guru dan siswa. Lalu kegiatan yang terisolasi, kritik dan saran, alat penilaian kompetensi guru atau APKG, tidak membedakan siswa, fleksibel, dan meningkatkan kemampuan profesional guru. Lalu yang kedua ada faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal dan eksternal ini merupakan satu keunikan dari sistem pendidikan, ialah baik pelaksana maupun klien yang dilayaninya adalah kelompok manusia. Perencanaan inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan kelompok yang dipengaruhi oleh sekolah atau sistem pendidikan. Faktor internal dari proses inovasi pendidikan ialah siswa, di mana siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena bertujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Dan faktor eksternal dari proses inovasi pendidikan ialah orang tua, di mana orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Lalu yang ketiga adalah sistem pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Lalu dalam sistem pendidikan ini ada pengawasan, di mana pengawasan ini dalam kaitannya dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Florio 1973 yang dikutip oleh Zeltman 1977 bahwa guru memiliki keterbatasan kewenangan dan kemampuan profesional, menyebabkan tidak mampu untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman. Proses keputusan inovasi tidaklah instan. Karena proses keputusan inovasi ini adalah kegiatan yang dapat berlangsung seketika.
tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Dari Joseph's Computer, bahwasannya dalam proses keputusan inovasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah invention, di mana invention ini dia menentukan teori, gagasan, model atau cara teknologi yang baru. Lalu yang kedua ada innovation, di mana innovation ini adalah penerapan invention menjadi barang baru untuk dipasarkan. Dan yang ketiga ada diffusion, di mana diffusion ini dia mengamati penemuan baru dan mengadopsinya atau menirunya, tentunya dengan inovasi yang baru. Sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya dan akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Ciri pokok dari keputusan inovasi yang berbeda dengan yang lainnya ialah ketidaktahuan tentang sesuatu inovasi, di mana keputusan inovasi ini dia masih terbuka berbagai alternatif. Ada berbagai alternatif dan ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi, sehingga informasi sangat penting bagi seseorang sebelum mengambil keputusan inovasi. Zalcman, Duncan, dan Holbach 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahapan implementasi atau implementation stage. Pertama di sini ada tahap permulaan atau initiation stage, di mana pada tahapan ini ada 2 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menumbuhkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Ada 2 hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu sikap terbuka, di mana ini ditandai dengan kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi atau skeptik, dan merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Lalu sikap yang kedua adalah memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu, adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi. Lalu selanjutnya ada tahap implementasi atau implementation stage. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Ada 2 langkah yang dilakukan, yaitu langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan belajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk 1 mata kuliah terlebih dahulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Lalu yang kedua adalah langkah kelanjutan penggunaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal tadi telah berhasil, maka para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan jangan lupa untuk like dan komennya sebagai nilai plus. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.